Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang air minum kemasan di Citamiang, Kota Sukabumi, Senin malam terbakar saat gudang dalam kondisi kosong tanpa penjagaan. Layanan angkutan kota terancam gulung tikar akibat transportasi online. Sopir angkot jurusan Sukaraja Pasar Pelita Kota Sukabumi mogok massal. Jumlah pasien demam berdarah di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu, dengan korban meninggal sebagian besar anak-anak. Sebuah gudang air minum dalam kemasan yang berada di Citamiang, Kota Sukabumi, Senin malam terbakar. Kebakaran terjadi saat gudang dalam kondisi kosong dan terkunci. Kobaran api menerangi langit di wilayah Cikondang, Kota Sukabumi, Senin malam. Api yang terus membesar membuat warga sekitar sempat panik. Apalagi kondisi gudang berdempetan dengan deretan toko yang ada di sekitarnya. Kobaran api mulai terlihat pukul 18.20 disusul asap tebal yang membumbung tinggi dari atap bangunan gudang. Menurut warga, saat kebakaran terjadi, kondisi gudang yang menyimpan air minum dalam kemasan itu kosong dan terkunci tanpa penjaga. Dari dalam sih, soalnya sore ini nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, gudangnya juga terkunci, jadi api tiba-tiba muncul. Saya nggak tahu itu Pak, dari korsleting listrik atau Itu gudang apa, Pak? itu gudang penyimpanan air mineral. Itu di dalam ada orang atau? Nggak ada. Biasanya suka ada yang jaga. Tadi kebetulan berhalangan atau belum datang ya? Iya, berhalangan hadir hari ini. Untuk memberi jalan bagi armada pemadam kebakaran, Jalan Pelabuhan 2, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, ditutup total. Pihak damkar mengaku belum bisa memastikan penyebab kebakaran, namun diduga kuat api muncul akibat korsleting. Dugaan sementara dari Untuk mana? sementara saya belum bisa ngambil kesimpulan. Yang paling tidak kalau nggak korsleting atau apa, jadi saya tidak bisa ngambil kesimpulan dulu. Upaya pemadaman pun dilakukan dengan menurunkan 5 unit armada pemadam kebakaran sekaligus. Api dapat dipadamkan setengah jam setelah petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban luka atau jiwa dan api dipastikan tidak merembet ke bangunan lainnya. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Sebuah truk box menyeruduk bagian belakang truk pasir di Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Selasa lalu. Akibat kecelakaan ini, sopir truk box tewas di lokasi kecelakaan. Apa yang terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang kilometer 84 Jatiluhur Purwakarta arah Jakarta ini bisa jadi pelajaran bahwa membawa kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi tidak bugar bisa berujung kematian. Seperti pengemudi truk box yang menyeruduk truk pasir di depannya Selasa lalu. Bagian depan truk box rusak berat dan Sarkani, pengemudinya, langsung tewas di tempat. Polisi menduga pengemudi truk box mengantuk sehingga tak menyadari ada truk di depannya. Kedua kendaraan datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Setiba di TKP, kendaraan kedua yang saat itu sama-sama di lajur satu dengan kendaraan satu menabrak kendaraan yang pertama atau satu. Selanjutnya keduanya menepi karena kendaraan kedua menempel dengan kendaraan yang pertama. Ini box ini dari mana ke mana? Dari Bandung menuju Jakarta. Ini penyebab kecelakaan ini apa, Dan? Untuk dugaan sementara pengemudi diduga mengantuk. Menurut pengemudi truk pasir yang ditabrak, saat kejadian ia melaju dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam dan tiba-tiba truk box menyeruduk bagian belakang truk yang ia kendarai dengan kecepatan tinggi. Nah, saya lagi jalan di jalur 1, tahu-tahu dari belakang langsung nabrak. Kenceng, Pak. Kencang Pak, tarik dah. Bapak tadi pas kecelakaan kecepatannya berapa, Pak? Ya standar kalau mobil 50 ke 60-an lah, dari di depan saya juga ada mobil Pak.
Setelah dibebaskan dari jepitan kabin pengemudi, jenazah sopir truk box kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di wilayah Banten. Syamsun Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Layanan angkutan kota terancam gulung tikar akibat transportasi online. Sopir angkutan jurusan Sukaraja Pasar Pelita Kota Sukabumi mogok massal Senin lalu. Mereka meminta Pemkot Sukabumi mengeluarkan aturan yang membatasi operasional transportasi online. Deretan mobil angkutan kota jurusan Sukaraja Pasar Pelita Kota Sukabumi ini melakukan aksi mogok jalan Senin lalu. Akibatnya, warga yang biasa menggunakan jasa transportasi angkot pun terlantar. Sebagian warga terpaksa harus berjalan kaki atau mencari transportasi alternatif lain untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beruntung Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menurunkan sejumlah kendaraan untuk menggantikan angkot sementara waktu selama pemogokan terjadi. Hari ini nggak tahu kalau ada. Emang pulangnya kemana, Bu? Ke Nyamplung. Ya, ke situ aja. Dekat. Ya jadi ini ya kita kesulitan ya kalau misalkan naik kendaraan umum. Memang sehari-hari menggunakan angkot, Bu? Ya, sehari-hari kadang menggunakan kendaraan umum. Ada pilihan lain, Bu, selain ya sih, aplikasi gitu? aplikasi. Tapi hari ini online. nggak digunakan? Sekarang lagi pengen jalan sebenarnya pengen ada jalan dari kantor ke sini biar bisa naik angkot gitu sih. Bukan tanpa sebab para sopir angkot ini melakukan aksi mogok. Mereka merasa ditinggalkan oleh pemerintah Kota Sukabumi sebab mereka yang selama ini menjalankan layanan transportasi resmi sesuai trayek yang telah ditetapkan oleh pemerintah, justru penghasilannya semakin hari semakin berkurang. Tergilas layanan transportasi online seperti mobil dan ojek online. Para sopir meminta Pemkot membatasi jam operasional mobil dan ojek online agar layanan angkot di Kota Sukabumi tidak mati. Ya pengennya sih ada pembatasan untuk aplikasi ya untuk online ya. Jangan, sekarang makin parah lah, makin nggak teratur. Tuntutannya selain itu apa lagi, Kak? Ya, cuma itu aja sih. Jadi ada pembatasan waktu lah. Untuk online. Berbagi lah sama kita gitu. Jadi pendapatan udah dipangkas banget. Bukan hanya online ini aja. Ya, ini kan Shopee Express kayak gitulah, semuanya gitu kan. Jadi pengen ada pembatasan itu untuk online. Ini semua trayek mogok, Kang? Iya, semua trayek insya Allah kalau hari Jumat kayaknya. Karena kebetulan hari Jumat kan. Meski sopir angkot telah melakukan aksi mogok, hingga saat ini Dinas Perhubungan Kota Sukabumi belum memberikan tanggapan atas tuntutan para sopir angkot. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.